Inter Milan bersiap menyambut musim baru dengan menetapkan tanggal resmi untuk dimulainya pramusim. Menurut laporan Corriere dello Sport, para pemain dijadwalkan kembali berkumpul di Appiano Gentile pada 26 Juli, khususnya mereka yang terakhir menyelesaikan tugas di Piala Dunia antar klub. Sementara itu, sebagian pemain lainnya diperkirakan akan lebih dulu hadir, yakni pada tanggal 21 atau 22 Juli. Dalam rangka persiapan, Inter juga telah merencanakan beberapa laga uji coba. Salah satu pertandingan kemungkinan akan digelar melawan Olympiacos, sedangkan laga pemanasan utama jelang Serie A direncanakan berlangsung di Monza. Decreto Crescita kembali menjadi senjata penting bagi Inter dalam mengelola anggaran gaji para pemain. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, aturan pajak ini sebelumnya telah membantu Salernitana mendatangkan Ederson ke Italia dengan beban biaya bruto yang lebih rendah. Kini, jika sang gelandang bergabung dengan Inter, aturan yang sama juga akan memberikan keuntungan finansial bagi klub. Berdasarkan perhitungan, Inter hanya perlu membayar gaji bersih sebesar 4 juta euro per musim kepada Ederson, namun total biaya bruto yang dikeluarkan hanya sekitar 5,2 juta euro, berkat potongan pajak yang diatur dalam Decreto Crescita. Aturan ini masih berlaku untuk para pemain asing yang tiba di Italia sebelum 31 Desember 2023, dan dalam beberapa kondisi, masa manfaatnya bisa diperpanjang lebih dari 5 tahun. Saat ini, Inter masih memiliki sejumlah pemain yang menikmati manfaat dari ketentuan ini, termasuk Thuram, Pavard, Bisek, Sommer, dan Dumfries. Dalam laporan Corriere dello Sport hari ini, dirangkum hasil dari pertemuan penting yang digelar kemarin di markas Inter di Via della Liberazione antara Christian Cifu dan jajaran manajemen klub. Salah satu poin utama yang disepakati adalah bahwa prioritas utama di bursa transfer musim panas ini adalah memperkuat lini belakang, dengan nama Giovanni Leoni berada di puncak daftar incaran. Meski demikian, setiap rekrutan ke depan akan sangat bergantung pada siapa saja yang akan dilepas. Cifu menegaskan bahwa kebutuhan terbesar tim saat ini adalah di sektor pertahanan, dan ada kesepahaman penuh dengan manajemen soal target utama, yakni Leoni. Namun, Parma masih bersikeras dan belum membuka pintu negosiasi. Inter sendiri membutuhkan pemasukan dana untuk bisa bergerak lebih leluasa di pasar. Salah satu kemungkinan adalah dengan melepas Jan Bisek. Jika bek muda asal Jerman itu pergi, klub berharap bisa mengantongi sekitar 35 hingga 40 juta euro, terutama dari minat yang datang dari klub-klub Premier League. Cifu juga menegaskan bahwa dirinya ingin terus dilibatkan dan mendapat pembaruan secara berkala mengenai pergerakan pasar, menjadikan pertemuan kemarin bukanlah yang terakhir. Inter masih menunggu langkah konkret dari Galatasaray terkait transfer Hakan Çalhanoğlu. Seperti ditegaskan kembali oleh Corriere dello Sport, gelandang asal Turki itu tidak akan dipertahankan dengan paksa, namun klub hanya bersedia melepasnya jika ada tawaran senilai 30 juta euro. Jika tawaran itu tak kunjung datang, maka Çalhanoğlu akan tetap menjadi poros utama dalam permainan Inter musim depan. Di sisi lain, pelatih Christian Cifu merasa optimis dapat memperbaiki ketegangan yang sempat muncul dengan kapten tim, Lautaro Martinez, terutama jika Çalhanoğlu tetap bertahan. Namun, apabila Çalhanoğlu benar-benar hengkang, target utama Inter untuk menggantikannya tetaplah Ederson dari Atalanta. Meskipun sang gelandang dinyatakan tidak dijual oleh pihak klubnya, Ederson tetap menjadi prioritas bagi Cifu dan manajemen. Alternatif berikutnya adalah Richard Rios, tetapi persaingan dari AS Roma mulai menyulitkan Inter dalam mengejar gelandang asal Kolombia tersebut. Richard Rios, gelandang milik Palmeiras asal Kolombia, kini menjadi target serius AS Roma. Sebelumnya, namanya juga sempat dikaitkan dengan Inter dalam beberapa pekan terakhir. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, harga sang pemain saat ini mencapai 30 juta euro. Roma sejatinya sudah melirik Rios sejak setahun lalu, namun saat itu negosiasi tidak berlanjut. Kini, setelah tampil impresif bersama Palmeiras dan juga tim nasional Kolombia, nilai sang pemain melonjak dan minat terhadapnya semakin kuat. Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini menjadikan Rios sebagai pilihan utama untuk memperkuat lini tengahnya, dan bahkan telah meminta Direktur Olahraga Roma untuk segera menuntaskan transfernya. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Rios pun semakin memanas. Masa depan Thomas Palacios berpotensi berlanjut di Turki. Menurut laporan FC Internews,
B asal Argentina yang menghabiskan paruh kedua musim lalu bersama Monza kini masuk dalam radar klub Turki, Rizespor. Klub tersebut berminat meminjam Palacios untuk musim mendatang. Namun, Inter sebenarnya lebih menginginkan penjualan permanen sang pemain, yang mereka rekrut dengan nilai sekitar 6 juta euro pada musim panas lalu. Sayangnya, hingga saat ini belum ada klub yang menyatakan minat untuk membelinya secara penuh. Rizespor bersedia menanggung gaji Palacios selama masa peminjaman, namun mereka tidak mampu membeli hak kepemilikannya karena biaya transfer dianggap terlalu tinggi bagi kondisi finansial klub. Situasi ini membuat masa depan sang pemain masih belum pasti. Inter sedang merancang strategi pemasukan melalui penjualan 5 pemain demi mengumpulkan dana sekitar 50 juta euro. Menurut Corriere dello Sport, nama-nama yang masuk dalam daftar jual adalah Christian Aslani, Sebastiano Esposito, Aleksandar Stankovic, Mehdi Taremi, dan Tajon Buchanan. Sementara itu, situasi Hakan Çalhanoğlu dan Jan Bisek masih terpisah karena menunggu tawaran yang sesuai. Terkait Aslani, Real Betis menunjukkan minat, namun masih ada jarak dalam negosiasi. Klub Spanyol itu dikabarkan siap menawarkan 7 hingga 8 juta euro plus persentase dari penjualan di masa depan. Sementara Inter menilai gelandang asal Albania tersebut di angka 18 hingga 20 juta euro. Sementara itu, Stankovic diminati oleh klub Brugge dengan potensi nilai transfer sekitar 10 juta euro. Namun Inter ingin menyisipkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan. Untuk Sebastiano Esposito, minat datang dari Fiorentina dan Cagliari. Sedangkan di lini serang, Taremi berpeluang dilepas dengan nilai sekitar 10 juta euro. Terakhir, Buchanan juga masuk dalam rencana penjualan, dengan harapan mendatangkan dana serupa. Beberapa klub dari Premier League dan Bundesliga disebut-sebut siap mengajukan tawaran. Petualangan Christian Aslani bersama Inter tampaknya akan segera berakhir. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, klub berharap bisa mengantongi sekitar 15 juta euro dari penjualan gelandang asal Albania tersebut. Salah satu klub yang menunjukkan minat adalah Real Betis. Klub asal Andalusia itu telah melakukan pendekatan dan meminta informasi terkait Aslani. Namun, sang pemain sendiri tidak terlalu antusias dengan kemungkinan pindah ke La Liga. Sebagai alternatif, Betis dikabarkan sedang menyusun skema transfer yang memungkinkan mereka membayar lebih rendah untuk biaya transfer awal, namun dengan menawarkan persentase besar dari hasil penjualan sang pemain di masa depan. Skema ini tengah dipelajari guna membuka jalan negosiasi dengan Inter. Keputusan Inter untuk melepas Sebastiano Esposito tetap tidak berubah, bahkan setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, klub berharap bisa mendapatkan sekitar 10 juta euro dari penjualan sang penyerang muda. Namun, angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh Fiorentina, yang hanya bersedia menawarkan 5 hingga 6 juta euro termasuk bonus. Karena perbedaan valuasi tersebut, pembicaraan antara kedua klub belum mencapai tahap lanjut. Situasi ini membuka peluang bagi Cagliari, yang juga tertarik untuk mendatangkan Esposito. Klub asal Sardinia itu tengah mencari penyerang baru, dan bisa saja mengambil alih negosiasi jika Fiorentina tidak menaikkan tawarannya. Masa depan Esposito pun kini masih terbuka, tergantung dari siapa yang bergerak lebih konkret dalam waktu dekat.